Domo, Abides. Di video kali ini aku tidak sendirian bro. Aku ditemenin sama Senpai Tachi. Nah yang pertama mas, bro. Rio des. Mbak. Rita des. Dan aku ingin bertanya nih ke kalian tentang seputar kehidupan kalian di Jepang. Dan kok bisa sih jadi satu panti, satu buku nikah? Pastinya banyak teman-teman yang penasaran tuh, apa sih yang bisa membuat kalian tuh pergi ke Jepang, memutuskan dan kerja satu perusahaan gitu loh. Dan untuk teman-teman tonton terus ya video ini. Nih, pertanyaan yang pertama. Siapa nih dari antara kalian berdua yang pertama kali datang ke Jepang? Kalau yang pertama datang ke Jepang itu saya EPA 10 tahun 2017. Oh, 2017. Terus Kalau mbaknya Mbak Pas 11 berangkat pas 2018 ya. 2018. Oh jadi Udah tahun kedua. tahun kedua ya? Beda 1 tahun. Nah, kok bisa gitu loh? Apa jangan-jangan dulu memang satu kampus, adik tingkat gitu? Jadi kakak tingkat suka ke adik tingkat? Apa gitu? ya bisa dibilang kayak gitu ya. Oh, Semua berawal dari futsal. semua berawal dari besar. Iya. Berarti mantap futsal ya. Oke lanjut yang kedua nih. Sebelumnya nih di Indonesia, jelas kan lulusan perawat kan ya? Nah, apa udah sempat bekerja sebagai perawat atau setelah lulus kuliah langsung daftar EPA program G2G ini? Coba Mas Rio dulu. Kalau aku sebelum berangkat ke Jepang itu selama setahun pernah gonta-ganti pekerjaan ya, pernah gonta-ganti tempat kerja, Oh, gonta-ganti tempat kerja. Oke. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Oke. Pernah di rumah sakit, pernah di pelayanan medis di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Itu sih yang paling lama di tenaga medis di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau realnya sebagai perawat itu berapa bulan ya waktu itu ya? 2-3 bulanan lah. 3 bulan. 3 bulan. Harus karena berhubung di Indonesia tidak mencukupi untuk salarinya. Oh begitu. Jadi saya berangkat ke sini. Oh ngerti. Kalau mbaknya sendiri gimana? Kalau saya 1 tahun ya kerja di rumah sakit. 1 tahun. 1 tahun. Sebagai atau di ruang apa gitu kerjanya? Di ruang pertama awal kerja sih di Bekasi, itu langsung di IGD. Udah gitu cuma 3 bulan berhenti riset. Habis itu pindah ke Cirebon di ruang bayi karena rumah sakit ibu dan anak ya. Iya. Terus itu cuma berapa bulan ya, 1-2 bulan di ruang bayi. Terus sampai risetnya itu di ruang bedah, di ruang OKA. Wah. Nah, ini menarik nih. Menurutku sendiri ya, pekerjaan kalian di Indonesia itu yang masnya sendiri udah di perusahaan ternama BUMN di salah satu perusahaan BUMN yang ternama di Indonesia. Dan mbaknya sendiri di ruang OKA tadi. Menurutku itu udah bagus gitu loh, pekerjaan sebagai perawat udah mumpuni gitu loh di sana itu. Kenapa kalian berdua tuh memilih untuk pergi ke Jepang sebagai perawat caregiver atau perawat lansia? Coba dulu nih, aku dulu apa dia dulu nih? Terserah yang mana. Aku dulu ya. Oke. Kalau aku itu sebenarnya kan di perusahaan BUMN itu kan tenaga medis kan kontrak ya. Jadi Iya. ya pernah bekerja sama dengan itu. Jadi kontrak kan nggak ya kita nggak tahu kan kontrak kita dilanjut apa enggak kan. Jadi yang nggak pasti kan. Terus pertamanya saya nggak mau kesini mas. Saya pertamanya ya udah enak kerja di sana. Ya apa yang kata tadi mas bilang juga ya gaji lumayan. Kalau buat saya sendiri ya, kalau buat saya sendiri, kalau misalnya buat keluarga
gaji lumayan, ya cukup lah bisa buat kredit motor, cukup lah hidupnya. Itu cuma kan saya kan ada tanggungan orang tua gitu. Itu yang mendasari saya untuk kesini. Kalau di Indonesia kan kalau buat saya pribadi cukup, cuma kan saya punya tanggungan orang ibaratnya pengen ngasih sesuatu buat orang tua gitu kan. Kalau misalnya kerja di sana terus kan ya mungkin bisa, cuma kan mungkin ya entah kapan kita nggak tahu ya. Jadi saya memutuskan untuk kesini. Itu awal dasarnya saya pengen ke Jepang itu mokutekinya itu mas. Jadi mokutekinya pertama tuh keluarga ya. Kalau aku jadi ya sebenarnya kalau misalnya buat diri pribadi mah cukup banget ibaratnya kan. Cuma karena saya punya sesuatu yang harus saya berikan kepada orang tua saya, jadi mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih, jadi saya memutuskan untuk pergi ke sini walaupun kerjaan di Indonesia itu bagi saya sendiri menjanjikan tuh mas, bagi orang lain juga menjanjikan. Cuma ya ada salah satu tujuan yang saya harus segera capai. Oke. Kalau Mbak kalau aku ya karena ngikut suami kalau masalah salary di Indonesia di tempat aku kerja kemarin itu lebih dari cukup sih, cuman karena aku sebagai perempuan itu nggak bisa yang namanya udah nikah kan LDR. Oh iya paham banget. Jadi memutuskan buat ngikut suami kesini. Pilihan yang tepat. Tapi loh mas, sebelumnya saya itu tidak membolehkan dia kesini sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya saya itu karena kan ya, menurut saya dia sebagai wanita dengan gaji yang segitu dan tinggal di Indonesia itu melebihi dari cukup loh mas, ibaratnya. Iya sih, tapi kan dia kan kerja di Oka gitu lah ya. Ibaratnya Oka kan ya bagi kita semua tahu kan ya kan. Iya, mungkin bener. Kayak justipnya besar gitu kan. Ya justip lagi. Jaspel. Jasa pelayanan. Jasa pelayanannya besar gitu kan. Maaf ya mas, saya tuh jadi gugup mas. Jasa pelayanannya kan besar. Jadi kan ibaratnya kalau buat wanita gitu ya kerja di Indonesia dengan gaji segitu, menurut saya cukup. Saya larang banget kesini dia sebenarnya. Karena kan biarkan saya aja yang di sini gitu. Soalnya kan orang tua kita semua kan ibaratnya udah lanjut gitu ya. Jadi kan kalau ada dia di sana kan bisa ada yang memantau lah ya. Gitu. Sebenarnya awalnya. Tapi kan sebagai suami istri jalan jauh, apakah masnya enggak kangen gitu loh, 1 tahun enggak ketemu? Masa kan ada ya gimana ya? Ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu loh sebagai suami istri itu gimana? Ya kalau misalnya dibilang kangen mas, namanya suami istri pasti kangen loh mas. Jangankan mas ya, mas belum punya pacar lah ya. Iya kan? Ya belum punya pasangan loh ya mas ya. Kalau misalnya mas punya pacar juga kan pasti kangen loh mas kan. Apalagi ini udah suami istri loh mas. Kangen ya bro? Kangen nggak coba? Kalian yang punya pasangan tapi jauh-jauhan, kangen kan? Ya itulah. Ya kalau perasaan itu pasti ada lah mas. Cuma kan di sini kan ya shogunai. Jadi ya mau apa boleh buat, kita harus mengorbankan salah satunya gitu. Iya benar-benar juga sih. Tapi pilihan mbaknya juga benar. Dia pengen dekat sama suaminya. Ya pengen tahu kesibukannya sehari-hari gitu. Jadi tidak ada yang salah dari semuanya. Ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Adanya yang bener-bener gitu ya. Yang salah tukang goreng, nasi goreng. Ya oke, lanjut. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini pasti pertanyaannya yang ditunggu-tunggu sama. Boleh ngerokok nggak mas? Silakan monggo. Oke. Lanjut. Saya sambil ngomong pertanyaan, Anda ngerokok tidak apa-apa. Nih, ini pertanyaan ini juga pastinya ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kenapa kalian tuh kok bisa gitu loh, satu tempat kerja sama istri yang biasanya yang belum lulus ujian negara tuh meskipun dia udah nikah paling enggak itu beda perusahaan. Contohnya teman saya ada gitu.
Nah, kok bisa? Apa namanya? Rahasianya. Apa rahasianya ya? Rahasia ya? Apalah? Rahasia. Coba Kisi-kisi lah ujian ya. Gitu. Coba Nah, ceritakan gimana? awalnya itu pas saya main Shih itu wawancara. Ya, wawancara. Udah Udah di video sebelumnya udah aku. bukan ini ya, wawancara. Dia nanyain sebelumnya, Mas. Siapa ini yang lain? Bos. Ada teman lagi nggak yang mau kesini? Katanya. Oh gitu. Karena berhubung saya nggak tahu kalau dia daftar sebenarnya, Mas. Oh gitu. Jadi saya itu nggak tahu tuh kalau dia daftar kesini tuh, Mas. Jadi awalnya saya bilang nggak ada. Nah ya udah, datanglah ke Jepang. Berangkatlah ke Jepang saya nih, Mas. Nah pas berangkat ke Jepang kan ada pertemuan tuh di Kenshi tuh kalau kita baru datang tuh. Nah di situ tanyain lagi, katanya pacar kamu perawat, katanya. Kenapa nggak istri kamu perawat, kenapa nggak disuruh kesini? Aku bilang Bos itu yang tanya. bos itu yang tanya. Oh mantap. Aku bilang dia sekarang ternyata daftar lagi. Aku bilang daftar kesini lagi, pengen bareng sama saya. Aku bilang tahun depan mau ngambil lagi nggak? Aku bilang kalau mau ngambil lagi boleh nggak? Istri saya masuk ke panti yang saya kerja. Belum jadi istri. Udah dong. Belum lah. Kan aku udah di Jepang. Kan aku nikah sebelum aku di Jepang. Tapi Lali, kan daftar kan ini. Pas daftar kan kamu iya. ini pas aku berangkat kan. Aku lupa. Mana sih? Lali bro. Lali. Kamu sama siapa waktu itu? Oh jadi Gini ya, itulah intinya aku berangkat ke Jepang lah itu. Pas berangkat ke Jepang baru tahu aku kalau dia itu daftar. Oh. Nah, jadi pas si bosnya nanyain lagi ada nggak temen kamu yang pengen berangkat ke Jepang lagi? Aku bilang istri saya sebenarnya lagi daftar, cuma keterima enggaknya nggak tahu, aku bilang. Terus aku nanya tahun depan mau ngambil lagi nggak orang Indonesia gitu. Terus dia bilang mau ngambil lagi dong, katanya. Siapa? Katanya ada nggak temen kamu? Aku bilang boleh nggak istri saya masuk ke tempat kerja saya gitu. Itulah awalnya. Dan ternyata Terus si bos itu nggak ngiyain, Mas. Nggak ngiyain. Jadi dia ketawa, Mas. Ketawa dia. Jadi aku kan malu kan. Aduh, malu kan, padahal bos ibaratnya baru kita masuk kan udah bilang kayak gitu kan. Terus saya udah pas dia mau tahap matching kan, ada tahap matching kan, si bos nanyain nomor ID dia berapa, katanya. Loh, aku kan terseneng dong. Berarti direspon nih. Terus ya aku kasih tahu lah nama ID-nya segitu. Terus bos bilang oke, katanya. Nanti istri kamu tahun depan, katanya. Sini. Gitu sini. Kira aku bohongan ya. Ternyata Beneran. beneran. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah juga. Itulah ceritanya, Mas. Berarti intinya meskipun kita itu belum punya lisensi sebagai kayak physician yang diakui di sini, kita kan di sini kan masih calon dan semua belum lulus kan ujian negara. Yang penting kita punya hubungan sama bos atau orang Jepang. Yang penting kita punya hubungan baik. Nah, kita ibaratnya jangan semena-mena lah, jangan apa ya. Ya kita harus jalin hubungan saling percaya antara. Oh, kalau di perawat tuh ada itu askapnya itu. Yang pertama BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Nah, itulah. Jadi kita kan? tuh jangan karpet dewe loh, Mas. Oh, karpet dewe. Jangan iya benar. Tong naonnya. Jangan kita tuh jangan apa kita mau sendiri gitu. Kita tuh harus seenggaknya harus baik dulu punya koneksi baik dulu sama bos. Dengan koneksi dengan bos lihat kita, terus kita yang nggak neko-neko pun bos sudah nawarin kan, ada nggak temen kamu yang mau kesini? Iya, benar. Gitu, Mas. Jadi Mas bayangin coba kalau misalnya hubungan kita buruk sama bos, apa Mas ditanyain kayak gitu? Nggak mungkin kan? nggak mungkin. Nah itulah. Mengerti. Jadi gimana teman-teman? Kalau aku sih pengen kan
Nikah lah mas. Calon ada nggak mas? Calon ada mas, enak nggak mas nikah mas? Ya itulah, lanjut. Oke, lanjut. Oh, dari mbaknya ada mungkin apa gitu? Apa ya, enggak ada deh. Memang udah berangkat gitu ya. Aku Oke. berangkat ketemu. Jadi seneng kan Belajar. ketemu. Heeh. Ketemu pertama kali di Jepang tuh gimana perasaannya? Iya. Biasa ya? Nggak biasa sih maksudnya. Kamu kali yang biasa. malu ya. Malu, padahal udah nikah tau itu. Ah, ah. Sih, berarti nikah kalian itu Kayak pacaran aja. Jadi gini, kita sebelum itu berangkat nikah. berangkat ke Jepang udah nikah. Sebelum suami aku berangkat ke Jepang sebulan sebelumnya kita nikah. Oh. Tapi hari ini nikah, dia besoknya berangkat lagi kan karena masih pelatihan gitu. Ya Allah, Aku satu kan- hari. Satu Aku kan hari dulu doang. kan masih pelatihan loh mas. Nih, Nikah itu masih pelatihan di Jakarta. Jadi minggu ya teh. Nikah Sabtu. Kan Sabtu Minggu kan libur tuh. Nah aku pulang Sabtu malam. Lagi aku. Sabtu malam pulang. Besok akad. Besok lagi aku pulang lagi ke Jakarta. Tapi masih sempat kan. Apa loh mas? Parah. Lanjut. Oke. Jadi temu pertama kali malu katanya bro, padahal udah nikah gitu. Jadi, Apa ya, canggung. Canggung, Canggung Kayak karena kan udah setahun nggak ketemu loh. itu kan ketemu di bandara cuman Berapa menit ya? saya hello aja kan gitu, foto-foto Cuma lewat bentar. doang. Nah pas aku nyampe tempat pelatihan di Nagoya di Aichi itu, dia nemuin lagi nanti bulan 7-nya ya Bulan kita. tujuan. Kan dia Aku datang bulan 6. bulan Aku 7 bulan dia. 7 main ke sana. oh, Nah. begitu bro. Jadi meskipun udah nikah Izin yang tetap kan ada guru. rasa Udah ya, rasa malu gitu loh. Kalau Cuma ketemu kamu. udah lama ada ketemu terus ketemu tuh ada rasa malu juga. Canggung. Iyalah. Loh. Canggung istri canggung. Canggung. Siapa Oke. ini? Lanjut ya. Sebagai pasangan suami istri yang tinggal di Jepang Hmm. dan apa namanya, biaya hidup kan di sini gimana ya? Mahal. Kalau ya dianggap mahal, ya memang mahal ya di sini. Nah dulunya kan tempat tinggalnya sama kan sama kayak aku yang kemarin di video sebelumnya yang aku review, itu biaya per bulannya berapa. Nah setelah dari sana pindah ke rumah ini, gimana nih biaya per bulannya? Apakah tambah irit atau malah ya gimana, coba aja mahal gitu? Gimana ya? Biaya per Sama bulannya aja. berapa? Kalau biaya untuk biaya mah sama aja sih. Sama Karena ya? kan kita kan Biaya makan atau gimana? Biaya makan, listrik. Sama aja karena kita juga tetap pas di rumah itu kan bayar 2 rumah. ditempatkan 2 rumah kan. Oh iya ya, 2 rumah. Listriknya, airnya Sebenarnya sama gasnya. kalau misalkan buat buat kayak listrik, gas itu sama aja. Sama. Untuk Jadi biaya makan sendiri per bulannya Sama. makan kawan ya. Kalau tidak makan berubah. Kalau makan kan jadi kita budget berapa Mak? 2. Budget berapa? Budget? 3 ya kalau 3. sama makan di luar gitu. Udah 3 mang itu. Itu ya. Satu Untuk bulan satu buat bulan. makan aja ya. Dan untuk listrik sama yang Beda lain-lain di luar itu. sama, tetap bayarnya Sama. sama kayak di Internet kita lebih mahal ya Lebih karena mahal. sekarang pasang sendiri kan, kemarin kan ikut sama Orang Vietnam itu kan Orang- jadi murah orang kan. Kalau di sini Vietnam. kan kita pasang sendiri tidak mahal. Jadi cuma biaya internet aja yang nambah ya, berubah. Kalau Yaching kan kita masih kohosa. Hmm. Aku kan tahun depan kan ujian. Oh. Tahun depan ujian bulan 1. Itu kan sebelum ujian kan kita masih berstatus kohosa kan Mas. Iya, Jadi iya. masih masih ditanggung setengah-setengah dari perusahaan gitu. Kalau untuk Yaching kasih gitu. Berarti Jadi sama yang di sana nggak beda. nggak beda ya. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih ya, penting. sebagai pasangan suami istri Hmm. yang tinggal di Jepang nih, Hmm. tempat kerjaan pun sama. Hmm. Suka dukanya itu loh, tinggal di sini itu apa sebagai suami istri? Suka dukanya. Suka dukanya lah. Sukanya apa ya? Sukanya dulu. Ya sukanya ya kita Sukanya bareng jadi kemana-mana, kalau maksudnya jalan apa gitu kita ya bisa bareng gitu, Kita makan temen. enak bareng gitu kan. Kalau kita kayak mungkin kalau LDR gitu, kayak misalkan kalau suami aku jalan sendiri mungkin ya aku Curiga. ada kecemburuan gitu Hmm. kan pastinya.
Kalau dukanya apa ya? Ya mungkin kalau lagi ngerasain homesick kali ya. Karena ada dukanya. kan kita biarpun kita serumah juga ngerasain homesick, pengen pulang, Kangen pengen keluarga ketemu sama gitu orang ya. tua kita gitu. Oke. Gitu. Terus sukanya satu lagi gini mas, Apa? sukanya kalau misalkan, jadi karena kita kan satu tempat kerjaan ya, Nah. jadi kita tahu pasangan kita itu capek, Oh iya bener sih. jadi saling, misalkan kalau aku lagi libur, aku tahu kalau dia lagi capek, Tahu jadi kan di ruangan dia misalkan tayu hang gitu. Kalau pulang gimana pun nggak ngerti gitu. Kalau dia itu capek, kalau misalkan di tempatnya beda tempat ya bisa jadi gitu. Kita kan nggak tahu dia kerja Iya, gimana, bener, pasiennya bener. gimana gitu. jadi kita tahu kalau Kita dia bisa memantau lah ya. Capek adanya, nanti capek, pulang-pulang pijet gitu bro. Itu pijit aja lah. di tukang sana ya. Pijet gitu aja lah pokoknya. Oke teman-teman Apa yang semua. dipijet nggak tahu. Nah terakhir nih, pesan kesan untuk generasi penerus. Kita udah bilang adik-adik ya, takut nanti jadi adik-adikan. Kita bilang generasi penerus EPA nih. Apa pesan kesan dari kalian berdua, masnya dan mbaknya juga? Kalau dari aku mah simple aja, Ya. tekadkan niat kalian dulu sebelum balik ke Jepang, karena ya kerjaan kita tahu kerjaan di sini berat. Ya, dalam artian Ya, berat bener. tuh ya menurut kita orang Indonesia berat gitu, bukan apa ya menurut aku berat lah, menurut aku ya. Kalau menurut yang lain nggak, kalau menurut yang lain nggak tahu, tapi kalau menurut aku berat. Tapi kan dengan kita punya tekad yang kuat, Tujuannya gitu ya. tujuan yang kuat, semua itu kalah mas. Oh, Jadi gitu. menurut aku sebelum berangkat ke Jepang, kita ketahuin dulu kerjaan kita gimana di sini. giver di sini sebagai Kalau kita udah tahu kerjaan kita di sini kayak gimana, kalau kita tekad kita kuat, ya berangkat. gitu ya. Kalau kita tekadnya cuma buat Jalan-jalan. jalan-jalan, buat apa ya? Kata Jadi- aku mah mending sayang-sayang. Kenapa mas? Ya apa ya? Kita ilmu kepala otak kita kan ya amari sukawana kan, jadi jarang dipakai di gitu. sini. Jadi kalau misalnya cuma buat main-main ke sini, ya mending kerja di Indonesia aja, Liburan ke sini. tetap jadi perawat, ngumpulin uang, liburan ke sini gitu. Kalau misalnya buat main-main, tapi kalau misalnya buat tekad kita kuat buat sesuatu hal yang kita ingin wujudkan, capai di Indonesia. datanglah ke sini gitu. Oke. Itu kalau menurut aku mas. Jadi yang pertama itu kita harus punya tujuan yang kuat. Tujuan kita aku apa berangkat ke sini ya gitu ya. Kalau untuk jalan-jalan doang atau jadi YouTubers gitu. Ya mending jangan lah ya. Pean. Ya galeri. Oke teman-teman, jadi untuk generasi penerus nih ya nanti. Jadi yang pertama itu tekad yang kuat. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuan kalian untuk kuat, misalnya keluarga demi keluarga, atau punya tujuan ingin merubah kehidupan yang lebih baik di Indonesia suatu hari nanti, itu udah pantas datang ke Jepang sebagai caregiver di sini. Oke, mungkin video kali ini itu saja. Terima kasih sudah klik videoku, nonton video ini. Terima kasih juga untuk Senpai Tachi, Iya. Mas Sudah Rio, nice. sama Mbak Rita. Terima kasih. Jika ada kekurangan atau pengen berkomentar, kasih saran, tolong komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Mite kurete. Mite kurete. Oh, Iso bareng. nih. Mite kurete. Domo arigatou gozaimashita. Subscribe guys. Subscribe. Subscribe. Orang Sunda nggak bilang subscribe. Oh iya, sudah bisa. Di video kali ini aku tidak sendirian bro. Aku ditemenin sama Senpai Tachi. Mas, Oh, iya mas. kena. Siapa tadi? Namanya siapa gitu kan? Iki Abdul. Mas, dia Salim mah. Ya orang Kagak ngomong jenengnya. Aduh. Aku di video kali ini saya ditemani Senpai Tachi. Lihat saya.
Aku ya apa coba? Ya udah bisa aman.